Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Erni Aryani dengan NPM 17 0102 0074. Yang kedua, Ahmad Setio Adinugroho dengan NPM 20 0102 0023. Yang ketiga, Muhammad Sabit Imana dengan NPM 20 0102 0026. Keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, karakteristik demografis tenaga kerja Amerika Serikat. Pergerakan permanen ke arah sebuah tenaga kerja yang beragam mengharuskan organisasi untuk menjadikan manajemen keragaman sebagai komponen sentral dalam kebijakan dan praktiknya. Meskipun demikian, perbedaan upah di antara jenis kelamin dan kelompok ras maupun etnis tetap ada, dan posisi eksekutif dalam daftar perusahaan terus dipegang oleh pria kulit putih dengan jumlah persentase jauh di atas tenaga kerja secara umum. Selanjutnya, keragaman level permukaan, yaitu perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Selanjutnya, keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi dapat terjadi dalam banyak cara, dan efeknya pun bervariasi bergantung pada konteks organisasi dan pemahaman pribadi anggota-anggotanya. Beberapa bentuk diskriminasi seperti pengucilan dan atau ketidaksopanan dan untuk dihilangkan sepenuhnya sebab sukar untuk diamati dan dapat dengan mudah terjadi sebab pelaku tidak menyadari efek dari tindakannya. Yang selanjutnya adalah disabilitas. Dengan terbentuknya paragraf undang-undang mengenai penduduk dengan disabilitas atau disebut Americans with Disabilities Act atau ADA tahun 1990, perwakilan individu penyandang cacat dalam tenaga kerja Amerika Serikat meningkat cepat. Menurut ADA, pemberi kerja disyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang sesuai sehingga tempat kerjanya dapat diakses oleh individu dengan cacat fisik atau mental. Komisi Pemerataan Peluang Kerja Amerika Serikat mengklasifikasi seseorang sebagai penyandang disabilitas apabila ia memiliki kerusakan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas utama. Yang selanjutnya adalah karakteristik biografis lainnya. Yang pertama itu ada masa kerja. Selain perbedaan jenis kelamin dan ras, beberapa isu lebih disebabkan oleh miskonsepsi dan spekulasi dibandingkan dampak dari senioritas pada kinerja. Tinjauan ekstensif telah dilakukan terhadap hubungan senioritas produktivitas. Apabila kita mengartikan senioritas sebagai waktu dalam pekerjaan tertentu, bukti terkini menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi, masa kerja dinyatakan sebagai pengalaman kerja, dilihat sebagai sebuah prediksi yang baik pada produktivitas pekerja. Yang selanjutnya adalah agama. Tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius yang mempertanyakan sistem kepercayaan satu sama lain. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda berkonflik. Hukum federal Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasikan pekerja berdasarkan agamanya, dengan sangat sedikit pengecualian. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi.
Yang selanjutnya adalah orientasi seksual dan identitas gender. Sementara banyak hal telah berubah, penerimaan penuh dan akomodasi atas pekerja gay, lesbian, biseksual, dan transgender tetap menjadi hal yang masih berlangsung. Hukum federal tidak melarang diskriminasi atas pekerja berdasarkan orientasi seksual. Meskipun 21 negara bagian dan lebih dari 160 daerah melarang. Pengembangan terkini menyatakan, meskipun demikian, kita bisa saja di atas puncak perubahan. Pemerintah federal telah melarang diskriminasi atas pekerja pemerintah berdasarkan orientasi seksual. Equal Employment Opportunity Commission atau EOC, yaitu agen federal yang bertanggung jawab untuk mendorong hukum diskriminasi pekerjaan, baru-baru ini menyatakan bahwa stereotip atas individu lesbian, gay, dan biseksual mewakili diskriminasi jenis kelamin yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Akhirnya, legislasi tertunda federal atas diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, Undang-Undang Non-Diskriminasi Pekerjaan, terus menerima dukungan yang lebih dan lebih dalam Kongres. Yang selanjutnya adalah identitas budaya. Kita telah melihat orang-orang mendefinisikan dirinya dari sisi ras dan etnis. Banyak membawa sebuah identitas budaya yang kuat juga. Sebuah hubungan dengan budaya atau nenek moyang keluarga atau masa muda yang bertahan sepanjang waktu, tidak peduli di mana individu itu berada dalam dunia. Orang-orang memilih identitas budayanya, dan mereka juga memilih seberapa dekat mereka mengobservasi norma-norma budaya tersebut. Norma-norma budaya mempengaruhi tempat kerja, kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Organisasi harus beradaptasi. Yang selanjutnya adalah kemampuan. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual atau intellectual ability merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga semakin mungkin untuk muncul sebagai pemimpin kelompok. Kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman, yaitu proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan keberbedaan yang lain. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggotanya atau bawahannya. Karakteristik dalam kelompok, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mencapai visi dan misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Program keragaman efektif, yaitu organisasi yang memanfaatkan keragaman untuk mencapai kinerja yang produktif, sehingga mencapai target ataupun melebihi target yang diinginkan. 3 komponen nyata untuk mendorong program tenaga kerja yang efektif. 1. Perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. 2. Tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. 3. Mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. Implikasi untuk para manajer. Memahami kebijakan anti-diskriminasi organisasi Anda secara mendalam dan mendiskusikannya dengan para pekerja. Menilai dan menantang kepercayaan stereotip Anda untuk meningkatkan objektivitas. Melihat secara luas karakteristik biografis dan mempertimbangkan kemampuan individu sebelum membuat keputusan manajemen. Mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja penyandang cacat dan kemudian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Mencari untuk memahami dan menghormati karakteristik biografis yang unik dari para pekerja, sebuah pendekatan yang adil tetapi individualitis yang menemukan kinerja yang baik. Kesimpulan, keragaman banyak dilihat dari berbagai macam sudut pandang.
Bab ini terfokus pada 3 variabel. Yang pertama, karakteristik biografis. Yang kedua, kemampuan. Dan ketiga, program keragaman. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, keumpamaan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para pekerjanya. Manajemen keragaman harus merupakan komitmen berkelanjutan yang merangkum semua level organisasi. Kebijakan untuk meningkatkan iklim keragaman dapat menjadi efektif seiring dengan didesainnya mereka untuk mengakui perspektif semua pekerja.